Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam ahoy peternakan. Oke guys, setelah kemarin saya bahas potensi peternakan dengan pendekatan kita sebagai peternak akan mensuplai warung sate. Nah, kali ini saya masih akan mencoba membahas potensi peternakan part 2. Oke, kalau sekarang saya akan coba gali potensi peternakan yang ada di Indonesia ini dengan pendekatan kebutuhan protein hewani nasional dan jumlah populasi ternak sapi potong yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja kita langsung ke pembahasannya ya. Nah, ini menurut data bps.go.id itu di tahun 2019 itu populasi penduduk Indonesia itu sebanyak 268.074.600 orang. Sedangkan populasi sapi di tahun yang sama yaitu 2019 itu sekitar 17.118.650 ekor. Nah, dari data tersebut kita buat asumsi guys. Pertama, kebutuhan protein hewani rata-rata per orang per hari itu sebesar 60 gram per orang per hari ya, 60 gram atau dalam kita ubah ke kilogram sekitar 0,06 kilogram ya, save dulu. Kemudian selanjutnya, asumsi selanjutnya, satu ekor sapi rata-rata itu memiliki bobot badan sekitar 500 kg. Kemudian selanjutnya, satu ekor sapi tadi, nah satu ekor sapi 500 kg tadi kan agak 500 kg bisa dikonversi jadi protein hewani ya guys. Karena ada kulitnya kita buang, ada darahnya kita buang dan lain-lain. Kita ambil karkas saja. Karkas itu ya udah daging yang udah dikuliti segala macam, beres jadi daging tulang aja. Tanpa kepala, tanpa kaki juga. Kaki dipotong sekian lah, itulah karkas namanya. Nanti kita bahas lagi tentang karkas itu apa. Kita save dulu aja karkas. Dari satu ekor sapi itu menjadi karkas itu kurang lebih kita asumsikan sajalah 50% dari bobot badannya jadi karkas. Jadi kalau 500 kilo bobot badan hidup sapi itu akan jadi karkas sekitar 250 kg. Nah, save dulu. Kemudian kita asumsikan lagi kebutuhan protein hewani seseorang lah. Kita akan breakdown. Dari kebutuhan protein hewani satu orang yang tadi 0,06 kilogram per orang per hari. Nah, ini kita akan breakdown. Kebutuhan protein hewani itu kan nggak cuma bisa dipenuhi dengan daging sapi ya guys. Tentu dengan sumber protein hewani yang lain kan juga bisa, atau sumber protein nabati. Nah, ini kita buat asumsi gini. Setengah dari kebutuhan protein hewani, setengah dari kebutuhan protein total itu akan dipenuhi oleh protein nabati. Setengahnya lagi akan dipenuhi oleh protein hewani. Jadi 50%. Nah, kita ambil yang protein hewani dulu ya. Hasilnya jadi 50%. Nah, dari 50% itu protein hewani kan nggak cuma dari peternakan ya. Ada juga dari produk-produk perikanan. Jadi kita dari 50% itu kita bagi dua lagi. Setengahnya dipenuhi oleh
produk-produk perikanan, setengahnya baru dipenuhi oleh produk-produk peternakan. Jadi dari 50%, 25%-nya akan dipenuhi dari produk perikanan, 50%-nya akan dipenuhi dari produk peternakan. Jadi sisa 25%. Nah, dari 25% ini kita akan breakdown lagi karena produk peternakan kan nggak cuma sapi potong ya, karena ini nanti kita akan dekatkan dengan sapi potong. Jadi nggak cuma sapi potong, ada juga unggas dan telur, ada juga ruminansia kecil misalnya domba, kambing dan lain-lain. Jadi kita akan kelompokkan menjadi 3 kebutuhan suplai protein hewani. Ini akan kita pisah menjadi 3. Kita akan breakdown, kita akan kerucutkan menjadi 3. Jadi dari 25% yang tadi akan kita bagi 3 masing-masing. Untuk satu kita suplai dari, tentu protein hewani kita suplai dari sapi, yang kemudian selanjutnya ada dari ruminansia kecil seperti domba dan kambing, kemudian unggas dan telur. Oke, kita sampingkan unggas, telur dan ruminansia kecil, kita fokus di sapi. Jadi 25% dibagi 3 itu dapat angka 8,3%. Nah, jadi kita asumsikan bahwa sapi itu berkontribusi 8,3% dari kebutuhan protein hewani satu orang. Jadi dari angka 0,06 yang tadi kebutuhan protein hewani per orang per hari, kontribusi sapi itu sekitar 8,3%. Nah, save dulu ya di situ. Nanti kita akan hitung kebutuhan nasional protein hewani yang dari kontribusi sapi. Kemudian potensi sapi potong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke ya. Nanti terakhir kita akan hitung juga seberapa mampukah sapi potong kita untuk memenuhi kebutuhan yang itu tadi. Oke, kita lanjutkan ya guys, pelan-pelan. Pertama kita akan hitung kebutuhan nasional. Kebutuhan nasional itu kebutuhan protein hewani nasional, nggak cuma satu orang. Jadi total dari jumlah penduduk. Oke. Jadi cara hitungnya begini. Jadi prosentase sumbangsih kontribusi sapi yang tadi 8,3%, kemudian dikali kebutuhan protein per orang per hari dikali jumlah penduduk nasional. Nanti akan menghasilkan kebutuhan nasional ya. Kebutuhan nasional. Untuk yang tapi untuk yang bisa dicapai dari sapi gitu. Jadi angkanya begini, 8,3% sumbangsih, kemudian 0,06 kg kebutuhan protein per orang per hari, kemudian dikali jumlah penduduk 268 juta jiwa. Hasilnya itu sekitar 1.355.011,508 kilogram per hari, atau kita buat per tahun. Nah, ini tadi saya ulang 1.355.011 kilogram per hari kebutuhan nasional. 1 juta atau 1.335 ton kebutuhan protein hewani per hari nasional. Seluruh nasional per hari. Nanti kita buat per tahun. Artinya kita kalikan 360 hari.
hasilnya menjadi 480 juta 604.142 kilogram atau 480.604 ton. Ya, save dulu. Itu kebutuhan protein hewani nasional per tahun. Segitu itu. Maka kita sebagai peternak harus mencapai titik itu untuk produksi kita gitu. Lalu potensi sapi potong saat ini gimana? Nah, kita hitung lagi. Jadi potensi sapi potong berarti dihitung dari jumlah populasi total nasional, kemudian dikali bobot rata-rata yang tadi, dikalikan karkas 50%-nya. Ya, dapat ya. Berarti populasinya sekitar 17 juta dikali 500 kg rata-rata bobot badannya, kemudian dikalikan 50% untuk dapat karkasnya. Hasilnya yaitu 4.279.662 ton potensinya. Potensi dari jumlah ternak kita total segini, kemudian dijadikan karkas. Kalau semuanya dijadikan karkas, kalau semuanya kita konsumsi, potensinya ada 4.279.662 ton. Nah, dari total ini kalau dibagi dengan jumlah kebutuhan protein hewani total tadi, survive nggak? Nah, ini yang menarik guys. Ini yang sangat-sangat menarik. Oke ya, kita akan coba hitung lagi. Ini akan sangat menarik guys. Ini apa? Sangat seksi. Jadi dari potensi sapi potong tadi yang sekitar 4 juta ton dibagi kebutuhan nasional protein hewani dari sumbangsi sapi itu sekitar 480 juta kilogram, kita buat ton jadi 480 ribu ton. Jadi potensi sapi potong tadi 4.279.662 ton. Nah, kalau kebutuhan nasional itu 480.604.142. Nah, hasilnya kita bagikan, nanti lebih jelas ada di sebelah sini ya guys. Sebelah sini. Saya akan buatkan hitungannya. Saya sembari baca catatan saya. Jadi hasilnya ternyata itu hasilnya 8,9 tahun. Artinya apa? Atau kita bulatkan jadi 9. Artinya apa? Jadi dari total potensi ternak sapi potong kita, kalau dikonsumsi menurut kebutuhan kita, dipotong semua buat konsumsi aja gitu kan, ternyata jumlah ternak kita tuh cuma bisa survive selama 9 tahun ini, 9 tahun ke depan. Jadi apa ya, ini sangat jadi misteri gitu loh. Jadi kalau ternak kita terus dipotong, gak ada pertambahan yang signifikan, maka ternak sapi potong kita akan habis dalam 9 tahun ke depan. Nah, itulah jadi tantangan kita sebagai peternak, maka harus meningkatkan lagi populasi sapi potong ya, agar kebutuhan protein hewani kita dapat tercapai. Beruntungnya tentu konsumsi kita masih belum begitu tinggi.
kemudian ditambah dengan banyaknya kalau di Jawa Timur ini memang populasi sapi potong memang masih jadi yang tertinggi ya di nasional berdasarkan provinsi. Kita patut berterima kasih dengan adanya pasar-pasar hewan yang sampai sejauh ini mampu memenuhi kebutuhan protein hewani dari sapi potong kita lokal gitu loh. Memang sebenarnya potensinya luar biasa dan kita harus mengembangkannya secara optimal gitu loh. Sampai sejauh ini sih masih belum optimal, meskipun memang ada impor apa segala macam lah. Kita jangan sampai terprovokasi lah. Memang impor memang harganya lebih murah, tapi impor itu banyakan memang untuk area Jabodetabek. Jadi untuk wilayah lokal ini masih sangat membutuhkan sapi potong lokal. Jadi makanya kita sebagai peternak harus tetap semangat untuk bisa memenuhi kebutuhan protein hewani nasional kita. Oke guys, gitu ya video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah hitungan dan lain-lain mohon koreksinya di kolom komentar. Kalau ada data terbaru dan lebih menarik lagi, nggak apa-apa, kita saling sharing, saling koreksi, saling belajar lagi untuk bisa saling menyemangati lah sebagai sesama peternak. Oke guys, segitu ya video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, serta bunyikan lonceng agar selalu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Oke guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam ahoy peternak.